Kondisi Indonesia hari ini mirip seperti kondisi Prancis menjelang revolusi. Beberapa tahun lalu, kita sempat lihat Jeffrey Nicole yang merupakan seorang artis turun ke jalan untuk demonstrasi. Hal ini jelas cukup unik karena Jeffrey Nicole itu adalah seorang artis dan public figure. Kita semua jelas tidak terbiasa melihat artis turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Kita semua lebih sering melihat para artis tiba-tiba jadi anggota dewan. Tapi kalian sadar nggak sih, hari ini demonstrasi itu bukan hanya didukung oleh Jeffrey Nicole, tapi hampir semua artis dan public figure ikut angkat suara terhadap demonstrasi tersebut. Bahkan gak cuman artis loh, kalau kalian follow para pebisnis dan para pengusaha, mereka tuh udah gak lagi diem. Mereka juga ikut mendukung apa yang disuarakan oleh masyarakat saat masyarakat itu demonstrasi ke jalan. Ini pemandangan yang jelas gak biasa dan gak normal, karena biasanya demonstrasi itu digerakkan oleh orang-orang yang dirugikan oleh sistem. Tapi para pengusaha dan artis itu sekarang sudah mulai turun dan mendukung masyarakat yang menjalankan demonstrasi. Dan kalian semua tahu nggak, kondisi Indonesia hari ini itu mirip sekali dengan kondisi Prancis menjelang negara tersebut revolusi. Sebelum revolusi tahun 1789, Prancis itu adalah negara monarki absolut, di mana ada seorang raja yang memimpin Prancis dengan kekuasaan tidak terbatas. Dengan kekuasaan yang nggak terbatas itu, raja itu bisa melakukan semua tindakan yang dia mau, mulai dari menaikkan pajak sampai memenjarakan orang-orang yang nggak dia suka tanpa proses pengadilan. Akhirnya nih, rakyat Prancis tuh marah sama raja Prancis pada saat itu. Raja Louis XVI pada puncaknya akhirnya dijatuhkan dari tampuk kekuasaan oleh masyarakat Prancis yang marah terhadap kekuasaan monarki absolut. Apa sih yang membuat saat itu masyarakat Prancis marah terhadap pemerintahan monarki absolut? Dan gue udah memetakan ternyata ada 3 penyebab yang membuat revolusi Prancis pada saat itu meletus, dan kondisinya itu mirip banget sama kondisi Indonesia pada hari ini. Penyebab pertama adalah terjadinya kelaparan massal di desa-desa dan kota di Prancis akibat harga pangan sangat mahal. Kenapa harga pangan sangat mahal? Karena saat itu terjadi gagal panen gandum di Prancis, sehingga itu membuat harga roti yang merupakan makanan pokok masyarakat Prancis saat itu menjadi sangat mahal. Penyebab yang kedua, kelompok masyarakat miskin dan para kaum borjuis pada waktu itu dibebankan pajak yang sangat tinggi oleh kerajaan. Gue garis bawahi ya, pada waktu itu yang dibebani pajak itu bukan cuma masyarakat kecil, tapi juga kelompok borjuis yang mapan, seperti para pengusaha dan pedagang. Dan yang terakhir, Istana Versailles sebagai istana kerajaan pada waktu itu dianggap sebagai sebuah lambang pemborosan. Gimana nggak boros? Di saat masyarakat itu menanggung beban pajak yang sangat tinggi dan desa-desa sama kota juga mengalami kelaparan massal, keluarga kerajaan dan isi istana itu justru hidup mewah dan glamor di saat masyarakat itu hidup di bawah garis kemiskinan dengan beban pajak yang sangat tinggi. 3 hal tadi menjadi penyebab meletusnya revolusi di Prancis dan mengubah Prancis dari negara monarki absolut menjadi negara republik seperti yang kita lihat pada hari ini. Indonesia saat ini memang sudah menjadi sebuah negara republik dan bukan monarki absolut. Tapi lo sadar nggak sih bahwa 3 penyebab ataupun 3 hal yang memicu revolusi Prancis tadi itu mirip banget kondisinya kayak di negara kita sekarang. Mulai dari kelaparan massal, harga-harga pakan jadi tinggi, yang kedua juga beban pajak itu jadi tinggi, semua dipajakin, kita jualan di marketplace dipajak.